Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Madandi dari kelas Asore semester 6 NIM 4120100086. Baiklah, hari ini saya akan memaparkan materi tugas saya, yaitu tentang cara menyampaikan pembelajaran bagi anak yang mengalami tunanetra. Sebelum memasuki materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu tunanetra. Tunanetra digunakan untuk menggambarkan tingkatan kerusakan atau gangguan penglihatan yang berat sampai pada yang sangat berat, yang dikelompokkan secara umum menjadi buta dan kurang melihat. Jadi, tunanetra tidak hanya mereka yang buta saja, melainkan mereka yang mampu melihat tetapi penglihatannya sangat kurang dan terbatas sekali sehingga tidak bisa digunakan untuk dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran seperti halayaknya orang awas biasa. Dalam hal ini adalah kedua-duanya tidak dapat berfungsi dengan baik. Secara pengertian, mereka yang mengalami kerusakan indera penglihatan tergolong tunanetra. Akan tetapi, individu yang disebut sebagai tunanetra dalam hal ini ialah mereka yang tidak mampu atau tidak dapat memanfaatkan indera penglihatannya secara optimal untuk kegiatan pembelajaran, sehingga perlu penanganan atau layanan yang khusus. Menurut Hidayat, pada tahun 2006, anak tunanetra adalah anak yang mengalami penyimpangan atau kelainan indera penglihatan, baik bersifat berat maupun ringan, sehingga memerlukan pelayanan khusus dalam pendidikan untuk dapat mengembangkan potensi seoptimal mungkin. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Wardani 2011 memaparkan tunanetra berasal dari dua kata, yaitu tuna dan netra. Tuna berarti tidak melihat, tidak punya, luka atau rusak. Sedangkan netra berarti penglihatan, sehingga tunanetra berarti tidak melihat atau rusak penglihatan. Pelaksanaan pembelajaran lari untuk tunanetra berdasarkan pada peraturan perlombaan atletik Paralimpik atau IPC atau Athletic Rules mengenai pelaksanaan lari untuk atlet tunanetra. Maka seorang pelatih atau seorang guru penjas harus berpedoman pada acuan tersebut pada saat mengajar ataupun melatih lari bagi anak-anak tunanetra, sehingga anak-anak tersebut mempunyai pengalaman gerak lari sesuai dengan peraturan internasional. Dengan berpedoman pada aturan internasional yang baku dan sudah digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia, diharapkan anak-anak tunanetra dapat memperoleh manfaat dari pembelajaran dan pelatihan lari tersebut. Manfaat yang didapatkan dari hasil pelajaran antara lain pengalaman gerak, peningkatan perkembangan motorik, meningkatkan pertumbuhan dan kebugaran saat peningkatan kesehatan jasmani. Sedangkan manfaat yang diperoleh dari hasil latihan mungkin mempunyai bakat lari yang sebelumnya tidak terpikirkan sama sekali.
oleh karena mungkin mempunyai bakat lari yang sebelumnya tidak terpikirkan sama sekali oleh anak tunanetra, sehingga memungkinkan untuk menjadi atlet lari paralimpian. Pembelajaran dan pelatihan lari bagi anak tunanetra B1 dan B2 dapat dilaksanakan dalam 2 metode. Pertama, metode dengan menggunakan rangsangan suara, bunyi-bunyian, dan nomor 2, metode ditandem atau digandeng oleh guide runner atau pelari pemandu. Pembelajaran lari dengan rangsangan suara. Prasarana dan sarana harus disediakan. Yang pertama, lintasan lari yang rata. Yang kedua, alat untuk rangsangan bunyi. Peluit, bisa berupa peluit, kelinting, atau suara atau tepukan. Pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan perkenalkan anak-anak dengan gerakan-gerakan dasar lari. Perkenalkan anak-anak dengan gerakan-gerakan dasar lari. Ayunan tangan, sikap badan saat lari, perkenaan telapak kaki di lintasan, gerakan tungkai dan telapak kaki. Dua, lakukan gerakan tersebut di tempat bagian per bagian secara klasikal. Lakukan sampai gerakan anak-anak sudah baik dan seirama. Tiga, lakukan gerak maju ke depan di lintasan dengan jarak lebih kurang 15 sampai 20 meter. Dengan cara pelaksanaan sebagai berikut. Atur barisan anak satu banjar ke belakang. Setelah semua siap, guru menempatkan diri di depan barisan anak-anak, kurang lebih berjarak 15 meter. Pastikan posisi seluruh tubuh anak sudah lurus ke arah depan. Guru memberikan rangsangan suara kepada anak, bisa berupa dengan fluid atau tepukan dan yang lainnya. Anak mendengarkan perintah guru dan betul-betul mendengarkan rangsangan suara saat melakukan gerakan maju ke depan. Lakukan gerakan maju ke depan mulai dari gerakan yang ringan dan mudah terlebih dahulu. 4. Setelah anak menunjukkan gerakan-gerakan dasar lain yang sudah baik, tambah jarak lari menjadi 20 meter atau 22 meter sampai maksimal dengan 30 meter. Pembelajaran lari dengan tandem atau digandeng. Cara menggandeng atau satu, tandem di telapak tangan. Tali sepanjang 50 cm yang sudah dibuat lingkaran. Saling dilingkarkan di telapak tangan. Pelari netral dan pelari tandem. Apabila pelari netral di sebelah kanan, pelari tandem. Apabila pelari netral di sebelah kanan pelari tandem, maka telapak tangan yang memakai tali adalah tangan kiri, dan pelari tandem yang memakai tali adalah tangan kanan.
Sekian video tugas dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.